Termasuk P5 ya, belajar P5. P5, Audi mau tanya apa itu P5 nah? Profil belajar Pancasila ya. Jadi sekarang kita akan belajar profil penguatan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan ya. Ibu akan menjelaskan apa itu suara demokrasi. Karena kita sekarang akan mempelajari suara demokrasi. Oleh karena itu, sekarang perhatikan ya anak-anak di depan. Sekarang ada pengertian. Pengertian suara demokrasi di sekolah adalah kegiatan yang mengajarkan siswa untuk memahami demokrasi dalam organisasi sekolah dan lingkungan masyarakat. Suara demokrasi juga mengajarkan siswa tentang kepemimpinan dan organisasi. Jadi kalian bagaimana caranya berorganisasi di sekolah? Contohnya ya, berorganisasi sekolah yaitu pemilihan OSIS ya. Pemilihan OSIS, pemilihan ketua kelas. Nah, jadi kita pelajari dulu suara demokrasi. Kalau kita sudah tahu apa itu suara demokrasi, insya Allah kalian akan melakukan di lingkungan sekolah kita atau di kelas. Contohnya pemilihan ketua kelas itu termasuk demokrasi di sekolah. Oke. Sekarang ada tujuan dari proyek suara demokrasi adalah yang pertama memahami penerapan demokrasi di sekolah ya. Yang kedua menyiapkan kader kepemimpinan yang demokratis. Jadi kalian menyiapkan siapa kader-kader ketua OSIS yang kamu pilih. Kamu sudah siapkan memang siapa yang kalian lihat, oh ini yang hebat, ini yang bisa berdemokrasi ya. Kalian harus pilih siapa yang kamu mau angkat dari demokrasi yang jadi ketua OSIS ya. Jangan pilih ketua OSIS yang tidak tahu apa-apa ya. Oke, yang ketiga melatih siswa berorganisasi. Jadi kalian ini dilatih. Sekarang ini kalian mendengar apa yang Ibu jelaskan, pasti kalian akan tahu ya supaya kalian melatih bagaimana berdemokrasi yang benar. Jadi bukan asal-asalan berdemokrasi. Kita tahu dulu apa itu demokrasi. Tadi yang sudah dijelaskan ya apa itu demokrasi. Sekarang ini tujuannya. Yang keempat, menyalurkan minat dan bakat siswa dalam berorganisasi. Kalau kamu punya minat, kamu punya bakat, silakan ya, silakan kamu kembangkan bakat itu. Kan ada organisasi, buat organisasi. OSIS itu membuat organisasi supaya apa bakat-bakatnya kalian bisa lakukan di lingkungan sekolah. Yang kelima, mampu menerapkan sistem demokrasi di sekolah. Jadi kalau kalian mampu, kenapa tidak? Kalian harus lakukan itu ya. Kalian harus lakukan. Oh, saya bisa berdemokrasi, saya bisa melakukan, saya bisa membina teman-teman kita yang ada di lingkungan ya, harus bisa. Selanjutnya mendapatkan pengalaman tata cara pemilihan. Jadi pemilihan itu bukan asal itu OSIS kau maju jadi ketua OSIS, tidak. Tata caranya yang kita bisa tahu dulu. Sebentar nanti ada prakteknya bagaimana kita memilih ketua OSIS ya. Ada prakteknya sekarang sebentar. Jadi sudah
Yang selanjutnya, kita lihat dari prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Antara lain, yang pertama, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi kita bisa lihat apa hak kita ya sebagai organisasi itu di sekolah ya, hak asasi manusia. Kalau ada misalnya di sekolah ada yang kalian tidak suka, diskusikan dengan ketua OSIS ya, kalian diskusikan. Atau ada yang kalian akan lakukan, kalian diskusikan dengan ketua OSIS ya, dengan anggota-anggotanya. Yang selanjutnya, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kalian itu sangat dihormati, sangat dihargai oleh teman-teman kalian, karena kalian sudah punya organisasi ya. Selanjutnya, memberikan kesempatan untuk bertanya, menjawab, menyampaikan pendapat dan memberikan sanggahan. Nah, jadi bebas kalian. Sanggahan apa? Pokoknya apa yang kamu mau, ceritakan, diskusikan. Ya, sanggahan tidak usah malu-malu. Ya, jadi di situ demokrasi harus bebas. Ya, kalian memilih bebas siapa yang kamu mau pilih. Ya, suara demokrasi itu yang namanya suara demokrasi. Yang selanjutnya, yang terakhir, saling menghargai dan toleransi. Berarti di situ kita saling menghargai satu sama lain, ya. Kita saling menghargai. Kalau misalnya ketua OSIS bilang, oke, nanti ini kita kumpul bersama-sama, ya, kita kumpul. Berarti kita sudah menghargai ketua OSIS kita, anggota kumpul di satu ruangan. Oke, kita membicarakan, kita mendiskusi apa yang seharusnya kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Kita kumpul semua. Nah, itu yang namanya saling menghargai dan toleransi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh sikap demokrasi di sekolah. Lainnya adalah yang pertama, bersikap hormat dan santun kepada guru dan staf sekolah. Jadi kalian harus datang ke sekolah harus saling ya, harus bersikap hormat, menjaga sopan santun ya, mendahulukan kepentingan bersama, menjaga komunikasi yang baik dengan semua anggota sekolah, menghormati hak asasi manusia ya, saling menghargai, saling menghormati, itu menghormati hak asasi manusia. Jadi itulah yang dinamakan demokrasi. Demokrasi di umum, secara umum, atau demokrasi di lingkungan sekolah. Harus kita menghargai satu sama lain. Oke, ya itulah apa yang Ibu jelaskan tadi. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak tadi apa yang Ibu jelaskan, dapat mendengar dan akan dapat melakukan ya demokrasi dimanapun kalian atau di secara umum atau di lingkungan sekolah. Kalian sudah tahu. Jadi sudah mengerti semua tadi apa yang dijelaskan? Mengerti? Mengerti tadi? Mengerti. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan putarkan video. Di sini jadi kalian menonton video bagaimana cara pemilihan bupati, daerah, presiden dan wakil presiden. Kita coba ya, kita tampilkan video berikut. Ya. Ya, oke, sekarang Pemilu di Indonesia. Oke, sekarang kalian akan menonton, Ibu akan putarkan video itu pemilihan di Indonesia. Itu pemilihan presiden dan wakil presiden. Supaya kalian lebih jelas, silakan menyaksikan. Bagaimana Indonesia bisa memiliki presiden? Ya, presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan. Pada sistem distrik, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Calon yang mendapatkan suara paling banyak dianggap sebagai pemenang. Di Indonesia, pemilihan
pemilihan DPD mengikuti sistem distrik tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Sistem proporsional inilah yang dipakai dalam pemilihan DPR dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk memilih. Bebas artinya pemilih bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Rahasia artinya suara yang diberikan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur artinya semua penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai aturan. Dan adil artinya setiap peserta dan pemilih harus diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemilu di Indonesia? Setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak menjadi pemilih dalam pemilu. Pada hari pelaksanaan pemilu, pemilih diminta datang ke TPS atau tempat pemungutan suara untuk melakukan pendaftaran. Pemilih kemudian mendapatkan kertas suara dan langsung menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya, pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak yang disediakan. Terakhir, pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya. Sejak tahun 50 sampai tahun 50. 2, 3. Baiklah, kalian sudah mendengar apa ya tadi yang video yang kalian lihat. Ya, jadi caranya adalah bagaimana cara memilih itu yang benar, jujur, adil, ya. Harus kita jujur, harus kita adil. Nah, jadi semua apa yang kalian kalian nonton tadi, kita akan praktekkan, ya. Kita akan praktekkan. Oke. Sekarang kita sebelum praktek mau speaking dulu supaya speakingnya supaya kita agak semangat sedikit, ya. Agak loyo sekali kan. Oke, silakan speakingnya. Oke, berdiri semua. Oke, kemarin kita sudah sosialisasikan masalah demokrasi. Sekarang kalian sudah memilih panitia. Panitia sudah terbentuk hari ini. Berarti hari ini Ibu serahkan ke panitia untuk memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Agar supaya kalian memilih dengan jujur, ya. Tidak ada yang memilih. Action. Oke, hari ini Ibu akan serahkan ke kegiatan ini kepada panitia, yaitu pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Silakan panitia untuk melaksanakan pemilihan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, saya langsung saja pada rencana program kita hari ini, yaitu tentang pemilihan nama-nama
kandidat yang akan menjadi calon ketua OSIS. Kami sebagai panitia sangat berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar. Maka perlu kolaborasi bersama. Mulai. Baik teman-teman, saya akan memandu langsung kegiatan ini. Apakah ada yang sudah siap mengusulkan calon kandidatnya? Ya, coba kelas 1 tulis nama kandidatnya terus diantarkan ke panitia. Begitu juga di kelas 2 tulis dan antar ke panitia. Baik, kita sudah dapat semua nama kandidat, calon kandidat yaitu Orin Putri dan Juwita. Absen. Inilah dua calon kandidat kita yaitu Orin Putri dan Juwita. Mari kita mulai pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Absen. Baiklah, pada kandidat yang Baiklah, untuk calon ketua OSIS kandidat nomor 1 silakan maju ke depan membacakan visi dan misinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orin Putri dari kelas 7A. Di sini saya akan membacakan visi misi saya, yaitu jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, maka sekolah saya jadikan permainan positif, misalnya kegiatan pramuka, PMR, dan IPR. Sekian visi misi dari saya, semoga teman-teman bisa memahami. Jangan lupa pilih nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk calon Ya. itulah pembacaan visi misi dari kandidat nomor 1. Mari kita beri aplaus yang meriah. Baiklah, untuk calon ketua OSIS kandidat nomor 2, silakan maju ke depan membacakan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita. Saya akan membacakan visi misi saya, yaitu jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, maka sekolah saya jadikan sekolah yang melaksanakan kegiatan English Day. Oke, sekian itulah visi misi saya. Terima kasih. Jangan lupa pilih nomor 2 ya. Itulah pembacaan visi misi dari kandidat nomor 1. Mari kita beri aplaus yang meriah. Berarti
Kalahkan ini, kalahkan. Nurul Inayah. Ini mukanya. Saskia. Ayo, sini. Sini. Kasih lihat kan. Aprilia. Asma. Cuma 5 orang. Faiza. Faiza. Masuk. Di sini. Baru 3 tahun. Iya. Seri. Itu dia tangannya. Coba. Lala. Lalapung. Jadi suara. Baik teman-teman, kita masuk pada perhitungan suara. Kepada Dita dipersilakan. Baik teman-teman, kotak suara sudah di tangan saya. Mari kita hitung bersama. Bagaimana saksi? Siap. Saya akan mengeluarkan suaranya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Sa. Nomor 1. Sa. Nomor 2. Sa. Nomor 1. Sa. Nomor 1. Nomor 1. Penonton. Nomor 1. Saksi. Penonton. Nomor 2.
saksi sah. Penonton sah. Nomor 2, saksi sah. Penonton sah. Nomor 1, saksi sah. Penonton sah. Nomor 2, saksi sah. Penonton sah. Nomor 1, saksi sah. Penonton. Teman-teman, perhitungan suara sudah selesai. Kandidat nomor 1 mendapatkan suara 85 dan kandidat nomor 2 mendapatkan suara 25. Oke, terima kasih banyak kepada panitia pelaksana yang sudah melaksanakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang terpilih adalah Orin dan Novita, ya. Jadi setelah kalian melakukan kegiatan P5 pemilihan OSIS, mengucapkan terima kasih banyak dan memberikan apresiasi kepada kalian semua. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.